Salam damai dalam Kristus, saya Daniel. Saya Rani. Kami dari lingkungan Gerahama Serpong, Santo Ignatius Loyola, Paroki Villa Melatimas, Gereja Santo Ambrosius. Hari ini kita merayakan pesta seorang kudus besar, Santo Ignatius Loyola, pendiri Serikat Yesus, sang pencari Tuhan dalam segala hal. Mari kita telusuri kisah hidupnya agar kita semakin terinspirasi untuk menghidupi iman di tengah dunia kita saat ini. Santo Ignatius mengajarkan kita bahwa mencari dan menemukan Allah tidak terbatas pada gereja atau biara, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengundang Anda semua untuk mengenal sosoknya lebih dekat, supaya kita pun belajar mencintai Tuhan dengan sepenuh hati dan melayani sesama dengan rendah hati. Sebelum kita menelusuri kisah hidupnya, mari kita hening sejenak dan membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau membimbing Santo Ignatius Loyola untuk menemukan Engkau dalam segala hal. Buka hati kami agar kami mampu mendengarkan sabdamu dan meneladani semangatnya dalam pengabdian dan doa. Datanglah Roh Kudus, penuhilah kami dengan hikmat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Ignatius Loyola lahir pada tahun 1491 di Loyola, wilayah Basque, Spanyol. Namanya waktu kecil adalah Inigo Lopez de Loyola. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang kaya dan sejak kecil terbiasa hidup di lingkungan istana serta medan perang. Ignatius tumbuh sebagai pemuda penuh ambisi. Ia memimpikan menjadi kesatria yang dihormati dan terpandang. Namun, pada tahun 1521, ketika ia terluka parah karena tembakan meriam saat bertempur di Pamplona, hidupnya berubah total. Dalam masa pemulihan panjang, ia membaca kisah Yesus dan kehidupan para santo dan santa. Buku-buku rohani itu menyalakan api baru dalam hatinya. Ignatius mulai bertanya, apa yang lebih layak kuperjuangkan? Kemuliaan dunia atau kemuliaan Tuhan? Dari seorang prajurit dunia, ia perlahan beralih menjadi prajurit Kristus yang hanya ingin melakukan apa saja untuk kemuliaan Tuhan. Setelah bertobat, Ignatius menjalani masa doa dan pertobatan mendalam di Gua Manresa. Di sana lahir latihan rohani, exercitia spiritualia, metode doa yang membantu orang membedakan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Ia menyadari bahwa Tuhan bisa dijumpai dalam segala hal, pekerjaan, doa, bahkan dalam hal-hal kecil. Pada tahun 1534, bersama beberapa sahabat, ia mendirikan Serikat Yesus, Yesuit di Paris. Tujuan mereka jelas, untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar, et maiorem Dei gloriam. Ignatius menjadi pemimpin rohani yang luar biasa, mendidik para imam, misionaris, guru dan pemimpin gereja untuk menghadapi tantangan zamannya. Santo Ignatius Loyola kini dihormati sebagai pelindung para rohaniwan, pendidik dan mereka yang sedang menjalani retret rohani. Melalui Serikat Yesus, ia membangun banyak sekolah, universitas, karya sosial, dan misi ke seluruh dunia. Nilai utama yang diajarkannya adalah kebebasan batin, ketaatan pada gereja, dan menemukan Tuhan dalam segala hal. Dalam kebisingan dunia ini, Ignatius mengingatkan kita untuk menemukan Tuhan di tengah kesibukan. Entah kita bekerja di kantor, mengurus keluarga, belajar atau membantu orang lain,
Tuhan hadir di sana. Latihan rohani Ignatius membantu kita membedakan mana yang benar-benar datang dari Tuhan dan mana yang hanya ambisi diri. Teladan Ignatius juga mengajak kita untuk berani berubah, meninggalkan hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan dan dengan setia berkata, "Tuhan, apakah yang Kau kehendaki terjadi dalam hidupku?" Semangatnya menjadi panggilan bagi kita semua untuk mengutamakan kemuliaan Tuhan di atas segalanya. Sebab Ia sendiri telah memberi aku pengetahuan yang tidak menipu tentang segala-galanya yang ada, supaya ku kenal susunan alam semesta dan daya anasirnya. Ayat ini mengajarkan bahwa segala pengetahuan, ilmu, dan kebijaksanaan berasal dari Allah. Santo Ignatius Loyola mengajak kita untuk percaya bahwa kita dapat menemukan Tuhan baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam segala hal di kehidupan kita. Saudara-saudari, Santo Ignatius Loyola mengajarkan kita bahwa hidup kita adalah medan pelayanan Tuhan. Mari kita menjadi saksi Kristus dalam doa, kesaksian, dan pewartaan kasih. Bagikan vlog ini agar semakin banyak yang menemukan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Semoga hati kita selalu diarahkan untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Semoga semangat Santo Ignatius Loyola menginspirasi kita untuk selalu mencari Tuhan dalam segala hal, hidup dengan hati yang bebas, dan bekerja demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo.